Baik, itu 46 kitab sudah bisa hafal? Hah? Ayo kita coba dulu, kita review. Pertama adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia. Dah mulai. Ayo. Ezra, Nehemia, lalu Tobit, lalu Yudit, lalu Ester, baru 1 Makabe, 2 Makabe, itu sudah 21 kitab. Pas ya? Lalu lanjut ke Ayub, Amsal, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Sirak, 1 Makabe, 2 Makabe. Mana 1 Makabe, 2 Makabe? Enggak lah, Baruk lah. Iya. Apa? Coba ulangi. Dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Sirak. Dah. Nabi Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, Daniel. Itu sudah 34. Berikutnya 12 kitab lagi yang nabi-nabi kecil tadi adalah mulai dari Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, bukan Maelaki, Maleaki. Oke. Itu adalah 46, ya kan? Nanti terus menerus itu, ya. Mengapa sih kita, ya? Karena membaca itu juga harus tahu tata urutannya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu terdiri atas 27 kitab. Jelas ya? Perjanjian Lama 46. Pernah nonton MotoGP? 46 Valentino Rossi, 27 Casey Stoner. Ada enggak ya pakai 73? Kalau saya enggak salah ada. Enggak salah Alex Marquez 73 tuh. 93. Itu Marc Marquez, adiknya. Alex Marquez 73. Ya. Jadi perjanjian lama itu Valentino Rossi, perjanjian baru itu Casey Stoner, kitab suci Katolik itu Alex Marquez. Ya ingat-ingat itulah. Baik, dalam perjanjian baru itu pastilah kitab ke 48 dalam kitab suci Katolik atau kitab pertama dalam perjanjian baru itu pastilah dimulai dengan Injil. Mudah kan? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Paham ya? Tidak boleh terbalik tuh. Matius dulu, Markus, Lukas, Yohanes. Oke? MMLY. Betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Udah? Itu gampang lah ngapalnya. Habis itu berikutnya kisah para rasul. Nah, ini ada 13 surat Rasul Paulus. Dimulai dari mana? Roma atau disingkat RM atau Rom.
Tetapi kalian membacanya, kalau kitab suci itu jangan pembacaan dari Roma, enggak. Pembacaan atau bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi ini karena kan tidak mungkin ditulis panjang-panjang ya. Ingat, Roma itu kitab ke-6. Jadi kitab kelima itu Kisah Para Rasul. Kitab kelima di Perjanjian Baru ya. Nah, kalau dalam kitab suci Katolik ya, kitab ke-50 itu kitab apa? Yohanes. Kan 46 tambah 4 ya. Ya kan? Ya, ditambahkan saja. Oke? Ya, jadi kita hitungnya biar mudah ya, jangan pakai kitab ke-50 nanti lalu repot. Ya, kitab ke-4 dalam Perjanjian Baru. Kitab kelimanya adalah Kisah Para Rasul. Lalu kitab yang ke-6 adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, surat Rasul Paulus ini ada ya dua yang untuk tempat yang kembar. Dia jadi ada 7, dia ada 13 surat, 7 untuk tempat dan 3 untuk manusia. Tetapi dia punya 2 surat untuk tempat. Baru kita di Roma, lalu kita bilang apa? Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 kor. Baru 2 kor. Udah ya? Nah, di sini yang sering terbalik. Setelah 2 kor itu apa? Kita huruf G, Galatia. Ya. Kita sering terbalik Efesus dulu karena kita mengikut abjad. Tidak, dia dari G, Galatia. Setelah itu Efesus. Betul? Setelah itu Filipi. Jadi ingat, bukan EFG tetapi GEF. Gap. Ya. Galatia. Bacanya bagaimana? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Enggak bacanya kalau membaca ini. Ya, atau orang bisa baca Galatia. Itu kalau bahasa Latinnya. Ya, Galatia. Ya. Udah Galatia udah berurut tuh. Efesus. Lalu bukan Efesius, banyak. Saya sering juga terbalik surat kepada jemaat di Efesius. Efesus. Ditambah I jadi Efesius. Banyak tuh yang sering. Kalau kamu dengar tuh Efesius jadi Efesus. Ya. Lalu Filipi dan Kolose. Jadi Galatia, Efesus, Filipi dan Kolose. Sudah berapa tempat? 6 tempat. Lalu berikutnya yang terakhir adalah, bukan terakhir, tempat Tesalonika. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Ini sering juga salah, dianggapnya Tesalonika itu adalah orang, bukan. Itu tempat. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Lalu dia lupa surat Rasul Paulus yang pertama kepada Tesalonika. Bukan. Nah itu ya. Ini sering terbalik nih. Tesalonika itu bukan nama orang, tapi nama tempat, nama kota, nama kampung, nama tempat pokoknya. Jelas ya? Mudah kan menghafalnya? Ayo kita hafalkan surat Rasul Paulus yang tempat dulu. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Sudah 9 tempat. Tapi hanya 7 tempat, 2 surat kembar gitu Bang. Tidak mungkin Korintus itu di bawah Tesalonika. Nah patokannya Roma saja. Roma itu pasti surat Rasul Paulus yang
di atas Korintus. Berikutnya adalah surat Rasul Paulus kepada orang. Ada 3. Setelah itu pasti kita akan ketemu surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Ada yang salah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Dianggap Timotius itu jemaat. Kan jemaat dia orang katanya. Bukan, maksudnya jemaat itu orang banyak di suatu tempat. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Nah, itu udah mudah. 1 tim, 2 tim. Dia dekat 1 tes, 2 tes. Ya kan? Nah, berikutnya surat Rasul Paulus kepada Titus. Surat Rasul Paulus kepada Filemon. Jadi ada 13 surat, ya, 7 tempat dan 3 orang. Tetapi ada 2 surat di tempat yang 2 kali dan 2 surat untuk 1 orang. Totalnya 13 surat. Berikutnya kita masuk ke surat-surat Kristiani atau surat-surat Kristen. Karena ditulis oleh para rasul ini, ya, yaitu kita ingat surat Rasul Yakobus. Jelas ya? Nah, ini Yakobus, uskup Yerusalem, saudara sepupu Yesus, bukan rasul. Maksudnya bukan murid yang 12 gitu, Pak. Karena Yakobus tua itu sudah dipenggal, jadi dia tidak mungkin menulis surat. Kemudian Yakobus Alpius juga bukan. Ya, ini adalah surat dari saudara sepupu Yesus. Kita ingat Yoses, Yudas, Yakobus dan Simon kan? Kan ada saudaranya. Ya, udah? Jelas ya? Surat Rasul Yakobus. Ya kan? Bacaan dari surat Yakobus atau surat Rasul Yakobus. Berikutnya surat Rasul Petrus yang pertama, 1 Petrus. Surat Rasul Petrus yang kedua. Ingat, surat Petrus itu hanya 2, nah ada 3. Mudah ngapalnya. Surat Yakobus itu 1, surat Petrus itu 2, surat Yohanes 3. Betul? Oh, surat Rasul Yohanes yang pertama. Ingat, Injil Yohanes dengan surat Rasul Yohanes yang pertama itu beda. Ya, maka dia di depannya ada 1 yo, 2 yo, ya. Ada yang mencari, coba cari ayat ini di 1 Yohanes. Dia cari di Yohanes, kok lain, Pak, katanya. Dia cari di Injil Yohanes, padahal nah itu yang sering ya terbalik-balik. Lalu surat Rasul Yohanes yang kedua, surat Rasul Yohanes yang ketiga. Sistematis kan? Yakobus 1 surat, habis itu Petrus 2, Yohanes 3. Lalu Yudas hanya 1, balik lagi 1. Surat Rasul Yudas. Ya, surat Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot atau Yudas Tadius yang menulisnya, tetapi adalah Yudas sepupu Yesus diperkirakan. Tapi tadi kita kelupaan 1 surat kepada orang Ibrani. Betul enggak tuh? Hah? Ibrani, IBR. Ya kan? Betul? Sebelum surat itu kita. Nah, jadi dari 13 surat itu, surat kepada orang Ibrani atau kepada jemaat Ibrani, sebagian itu ditulis oleh Paulus, tetapi sebagian juga ditulis oleh para rasul yang lain kan. Jadi tidak diklaim sebagai surat Rasul Paulus semuanya. Walaupun sebagiannya ada yang ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi 13 surat itu murni otentik ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Mengapa murni ditulis? Bisa disampaikan dan ditulis oleh Lukas bisa jadi, atau disampaikan dan ditulis oleh muridnya Paulus. Paham ya? Tetapi dia menyampaikan itu kan waktu itu Paulus ada menulis surat di dalam penjara. Di dalam penjara kan dia hanya ngomong, tidak ada pulpen.
Memangnya pulpen kayak sekarang mudah. Ya. Nah, jelas. Dan terakhir adalah kitab Wahyu kepada Yohanes. Mudah? Ayo kita hafalkan. Ya. Jadi menghafalkan itu tidak sulit, membaca itu pasti membutuh waktu. Tetapi dengan menghafalkan kitab-kitab itu akan menarik. Maka saya kalau belajar kitab suci itu mulai dari kita membaca urutan-urutan itu dulu. Kalau enggak, kita disuruh cari Yudas, setengah mati nanti kamu. Mana surat Yudas? Udahlah, surat Yudas itu hanya satu bab ya. Pendek ya dia. Ya. Betul enggak? Coba kamu cek itu surat Yudas. Cari di bagian paling belakang. Kalau udah ketemu Wahyu Yohanes, pasti dia di atas Wahyu. Betul enggak satu bab? Nah, satu. Sering nyelip ya. Nah, ya, hanya satu bab. Paling pendek ya. Di surat artinya kitab yang paling pendek di Perjanjian Baru itu adalah surat Yudas. Tapi kalau di Perjanjian Lama yang paling pendek, coba tahu enggak paling pendek apa? Kitab apa? Hanya satu bab ya dia. Dari 12 tadi itu, 12 nabi kecil tuh. Coba cek. Ya. Kalau tidak salah itu dia hanya satu kitab ya. Kalau tidak salah itu antara Obadja dan Obadja kalau tidak salah. Coba kitab Obadja, betul tidak satu bab? Obadja. Rata-rata mereka itu jarang sampai jadi rata-rata tuh mereka jarang sampai 10 bab. Paling 1 bab, 3 bab. Yunus masih 3 bab kalau tidak salah, atau sampai 5. Yunus. Yunus berapa bab? 4 kan? Nah, jadi pendek-pendek dia. Jadi kalau tidak salah Obadja, masih ada lagi yang paling pendek. Coba kamu cek di kalau Maleaki itu masih berapa bab dia? Mungkin Mika, coba Mika. Mika itu 1 bab enggak? Kalau enggak 2 kali. Oh 5, masih panjang ya. Berarti Obadja. Mika banyak, tapi enggak sampai 10 bab dia, enggak mungkin. Ya. Kan? 8 ya kali. 7 ya. Jadi mudah ya. Coba dilihat dulu kitab Yoel itu berapa bab? Mulai dari Hosea. Hosea berapa bab? Hosea. Hosea berapa bab? Tidak salah Hosea itu 14. Oke, sorry ya tadi saya. Jadi kitabnya itu tidak akan panjang, tapi dia pendek. Walaupun babnya itu 14, tapi pendek. Ayatnya Pak. Nah, Hosea itu 14, maka dia ditaruh di depan dengan urutan waktu. Berikutnya Yoel. Yoel berapa? Yoel 3. Ingat ya, Hosea berapa? 14. Yoel 3. Habis itu Amos. Amos tadi berapa? Amos 9. Obadja 1. Lalu Yunus 4. Mika 7. Nahum 3. Habakuk 3. Jepanya 3. Hagai 2. Zakaria Zakaria 14. Dia sama dengan Hosea. Habis itu Maleaki berapa? 4. Jadi paling panjang itu kitab Nabi kecil itu hanya 14 bab, paling pendek 1 bab. Tetapi dalam kitab di Perjanjian Baru itu surat Yudas itu adalah
yang paling pendek. Coba Filemon, itu berapa bab dia? Kalau tidak salah Filemon itu juga 1 bab atau 2 bab ya. Filemon itu berarti Ibrani ya, di atas Ibrani dia. Ya, singkatannya apa? FLM. Berapa? Filemon. Hah? 1 bab kalau tidak salah. Ya. Surat ini Rasul Paulus paling pendek ini Filemon. Dengan surat Yudas itu hanya 1 bab. Jadi kalau bilang, coba kamu buka Filemon bab 2, ngada-ngada orang itu, mana sampai. Surat Yudas bab 2, ngada-ngada, itu udah ngeramput. Jadi jangan kamu, wih, mantap khotbahnya. Ya kan? Surat Yudas pasal 2 mengatakan, surat Yudas pasal 2, mana ada sampai pasal 2. Udah jelas ya? Nah itu kita, jadi tidak sulit ya, tidak sulit. Jadi kalau Obadya itu adalah kitab yang paling terpendek di Perjanjian Lama, 1 bab saja dengan berapa ayat ya. Dan perlu kita tahu, jangan takut itu jumlahnya 365 kali disebutkan dalam kitab suci. Jangan takut ya. Nah, coba kita review lagi ya.